Dasarnya apa Mas? PSI dikatakan curang? Bukan, saya bukan mengatakan curang. Tadi Anda Tetapi bilang kalau mau dari 2,5 kan butuh 1,5%. Kebutuhan suaranya 1,8 juta. Dalam kondisi saat ini bagaimana mendapatkan angka 1,8 juta itu untuk lolos? Nah, itu pertanyaan yang saya Jadi Anda tidak mengatakan masuk PSI akal. curang ya? Saya tidak tahu siapa yang curang, apakah PSI-nya, penyelenggaranya, atau pihak tertentu. Itu yang saya sampaikan, Mbak Gre. Tetapi untuk penggelembungan sebesar itu, di hari seperti ini, sampai penentuan, kayaknya sih tidak mungkin. Anda mengatakan PSI menggelembungkan suara? Saya bilang, angka yang digelembungkan untuk saat ini tidak mungkin. Bagi saya tidak menuduh, tapi tidak mungkin, nggak boleh. Oke, saya mau memperjelas aja. Gitu, karena Ya, bagi saya memang tidak akan mungkin angka dari 2,5 dalam hitungan beberapa hari besar melesat laju sendirian gitu ya. Sementara ini perlu Mbak Garis perhatikan, perubahan angka bukan di persentase, tapi angka realnya berubah, turun naik. Hampir tidak mungkin gitu ya. Ya, si rekap ini kan merupakan work in progress ya Mas ya. Bukan Kalau kita sirekap lihat, yang maksudkan. Yang saya maksudkan angka perhitungan realnya. iya, perhitungan real count ini kan yang kalau kita bisa lihat dipantau di lapangan kan beda-beda ya Mas, karena masih manual work ya, pekerjaan manual. Artinya kalau kita lihat sekarang saya udah pegang nih D1 di dapil saya, tetapi kalau kita lihat di sirekap kan masih 30%. Yang berubah itu Mbak bukan persentasenya, tapi penghitungan per TPS-nya. Perhitungan per TPS. Ya, angkanya misalnya 30, lalu ada yang naik, ada yang turun. Iya. Nah, ini yang menurut saya tidak mungkin. Iya, kita kan perlu ingat bahwa ada tren, sementara ada tren, hanya PSI yang naiknya signifikan begitu. Nah, ini makanya nih Anda menggiring dengan berdasarkan data Tidak menggiring, yang itu nggak fakta jelas. di lapangan, Kalau kita lihat, tinggal dilihat Mas, saja. ini kan data manual ya. Di berbagai TPS kami juga menemukan, misalnya Batang Lidi PSI itu ada 10, ditulisnya 0. Tapi kan kita nggak bilang PSI dengan sengaja digembosi. Ini kan pekerjaan manual, orang bekerja dari pagi sampai tengah malam, bisa saja salah hitung, salah catat, salah jumlah. Makanya tugasnya di situ kan ada saksi-saksi dari semua partai ada di sana dan bisa menyaksikan sama-sama. Jadi saya pikir jangan PSI selalu juga ya Mas menghitung ya. kasus Batang Lidi yang angkanya tidak terlalu besar. Tapi yang saya bicarakan ada beberapa daerah yang angka untuk PSI naik signifikan. Iya, sampai baik. saat ini, Silakan, Chris. sampai saat ini kalau kita mau bandingkan antara quick count dan real count, ada partai-partai yang jumlah selisihnya lebih besar lagi, misalnya PKB antara quick count dan real countnya selisihnya bisa 0,9%. Hari ini PSI dari quick count ke real count yang masih terus berjalan itu selisihnya di bawah 0,3%. Jadi masih dalam margin of error, masih dalam rentang yang sangat wajar saya pikir. Jadi tolong dihentikanlah framing-framing negatif seperti itu. Bawaslu juga udah mengatakan di tempat-tempat yang dicurigai karena misalnya ada postingan-postingan yang nggak jelas, itu sudah diverifikasi, tidak ada hal semacam itu Mas Ferry. Terima kasih. Kalau gubernur ini punya cara pandang berbeda dengan sang kakak, ini agak rumit membangun dominasi dinasti Jokowi di wilayah penting ini. Oleh karena itu, menarik juga kalau kita bisa membayangkan bagaimana posisi gubernur Jakarta dipegang oleh sang adik. Artinya akan ada peran penting keluarga Jokowi ke depan di wilayah penting yang bernama kawasan aglomerasi, di mana uangnya yang dihasilkan jauh lebih banyak dengan IKN ibu kota negara yang baru. Kalau Bapak bosan silakan keluar. Pintunya ada di sana. Bukan masalahnya. Jadi saya nggak nonton dia, saya nonton minta gosip. supaya nggak dikomentari setiap kalimat dari pembicara. Terima kasih penilaiannya. Dan bagi saya ini pelanggaran konstitusional yang begitu nampak jelas di kita. Ini peristiwa berulang untuk menumbuhkan satu keluarga saja. Dan bagi saya ya pelanggaran konstitusi ini. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita diperlihatkan sebuah cuplikan video yang begitu luar biasa. Ada Mbak Grace yang mewakilkan Partai Solidaritas Indonesia. Ada juga pengamat-pengamat politik yang lain seperti Ferry Amsari dan beberapa pengamat politik yang lain. Nah, kita melihat kedatangan Mbak Grace di sini ya. Tidak hanya membawakan nama PSI dan tidak hanya membela PSI, tetapi ada nama besar yang ia bela di sana, yaitu Joko Widodo. Karena ketum mereka, Kaisang, adalah putra dari seorang Jokowi.
Nah, ketika Ferry Amsari menyampaikan bahwa Jokowi ini memperlakukan segala sesuatu ketidaknetralan terjadi dalam setiap pilkada di 2024 ini, nah maupun pilpres. Nah, Mbak Grace tidak berterima kan hal ini. Dia tidak mau bapak dari pemimpin partai mereka dihina seperti itu ataupun dikatakan seperti itu. Nah, tentunya masyarakat pun sebenarnya udah tahu ngapain sembunyikanlah dosa-dosa seorang Jokowi, Mbak Grace. Ya, kita udah tahu bahkan Jokowi melakukan hal ini secara terang benderang. Jadi ini tidak bisa disembunyikan lagi. Ada banyak masyarakat mengatakan adili Jokowi dan anak-anaknya serta para kroni-kroninya. Ya jelas dong, pasti Mbak Grace takut dan malu ketika Jokowi diadili, anaknya Gibran dan Kaisang diadili. Ini akan berpengaruh besar terhadap reputasi PSI. Yang walaupun sekarang juga PSI tidak lolos ke Senayan karena suara yang makin minim begitu. Apalagi karena dipimpin oleh Kaisang makin tenggelam, makin nyusup adanya nantinya. Ya. Mantap Pak Ferry Amsari, tidak ada partai yang baru 3 hari jadi kader partai, langsung diangkat jadi ketua partai. Siapa itu partai PSI? Karena Kaisang anak penguasa, seandainya bukan anak penguasa tidak mungkin langsung jadi ketua partai. Ya, memang benar. Kaisang pada saat itu dilantik sebagai anggota Partai Solidaritas Indonesia. Ya, itu cuman berjelang beberapa hari udah diangkat aja jadi ketum. Ada apa sih sebenarnya? Ini mau nebeng buat menaikkan pamor ataupun kredibilitas dari PSI karena Kaisang anak presiden? Tidak bro, tidak sis. Karena masyarakat udah pada pintar-pintar, tidak dungu akan hal ini. Mereka tahu mana yang elok untuk dipilih sebagai partai yang pro kepada masyarakat. Memang kita melihat visi misi dari setiap partai PSI ini, mereka lebih mengutamakan anak muda, mereka lebih mengutamakan pekerjaan-pekerjaan yang memang itu ala-ala milenial begitu. Tetapi kita tidak bisa berbohong dengan sebuah kesalahan, dengan sebuah rekam jejak. Apa yang telah dilakukan oleh Jokowi ya kepada anak-anaknya itu ya sangat luar biasa. Hak-hak istimewa yang dilakukan di negara kita ini sangat luar biasa. Jadi kalau ada anak muda ataupun orang-orang yang berlatar belakang mungkin bukan penguasa, pengusaha dan terkenal, mungkin dia tidak akan diperlakukan seperti Kaisang begitu. Ini karena anak Jokowi aja. Jadi inilah yang dikomentari oleh seorang pengamat politik tata negara, yaitu Ferry Amsari. Ya, partainya nebeng sama penguasa, ketuanya nebeng sama teman ke luar negeri. Ya, ini jet pribadi juga ini ya. Bahaya kalau perempuan kayak gini jadi pemimpin, hancur minah. Yang penting kita sudah tahu watak perempuan ini ya. Jadi kedepannya ada program-program pun kita udah tahu. Kita tidak bingung lagi, kita tidak pertanyakan lagi, kita tidak bimbang mau mengarah kemana. Kita udah tahu, pasti kita blacklist orang-orang seperti ini ya, yang masih cinta kepada ke jalan yang sulit untuk dipercaya masyarakat. Dulu kita kenal PSI ini ketika muncul, kita kenal partai baru yang memang murni, tidak ada kotor-kotornya, tidak ada yang namanya munafik-munafiknya. Tetapi apa yang kita lihat saat ini, PSI mulai melakukan cara-cara apa yang pernah dilakukan oleh partai-partai lain, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap PSI itu udah hilang ya, udah hilang. Mereka mau mencari sebuah ketenaran ternyata ya, artinya kalau udah tenar mereka merupakan dong rakyat kecil. Nah, hal ini menjadi perhatian khusus bagi Partai Solidaritas Indonesia supaya lebih berhati-hati dan giat untuk lebih mengevaluasi lagi lah internal partai supaya lebih bagus lagi ke depannya dalam menjalankan roda demokrasi ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.